Visi jangka panjang Elon Musk untuk SpaceX dan masa depan umat manusia berakar pada konsep skala Kardashev. Teori yang diperkenalkan astronom Soviet Nikolai Kardashev pada 1960-an saat meneliti kemungkinan keberadaan peradaban luar angkasa. Saat itu, Kardashev mengembangkan sistem klasifikasi yang mengukur tingkat kemajuan suatu peradaban berdasarkan kemampuan mereka memanfaatkan energi. Teori tersebut kemudian dikenal sebagai skala Kardashev dan hingga kini masih menjadi salah satu acuan dalam diskusi mengenai pencarian kehidupan cerdas di luar bumi. Musk beberapa kali merujuk konsep tersebut, termasuk menjelang penawaran umum perdana IPO SpaceX pada Juni lalu. Dalam dokumen yang diajukan kepada Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat, SpaceX meminta izin untuk menempatkan hingga 1 juta satelit baru di orbit guna membangun pusat data berbasis antariksa. Menurut Musk, konstelasi satelit tersebut merupakan langkah awal menuju peradaban Kardashev tipe 2, yaitu peradaban yang mampu memanfaatkan seluruh energi dari bintangnya. Dalam teori Kardashev terdapat 3 tingkatan peradaban. Tipe 1 mampu memanfaatkan seluruh energi yang tersedia di planet asalnya, termasuk energi matahari, angin, maupun panas bumi. Tipe 2 dapat memanfaatkan seluruh energi dari bintang induknya sekaligus mendukung komunikasi antar bintang. Sementara tipe 3 digambarkan mampu memanfaatkan energi dalam skala galaksi dan berkomunikasi melintasi berbagai galaksi. Meski menuai kritik dan tidak digunakan sebagai standar ilmiah resmi, skala Kardashev tetap menjadi konsep yang berpengaruh dalam kajian astronomi dan pencarian kehidupan cerdas di luar bumi. Selama lebih dari 6 dekade, teori ini terus menjadi dasar berbagai diskusi mengenai evolusi teknologi dan masa depan peradaban manusia. Pemerintah Amerika Serikat tengah meningkatkan sistem keamanan di Gedung Putih, termasuk memperkuat pintu masuk utama di sisi North Portico dalam proyek yang diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan.
Menurut sejumlah sumber, peningkatan tersebut telah lama direkomendasikan oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service. Saat ini, area pintu masuk utama ditutupi perancah dan terpal karena proses perbaikan pilar bagian luar yang juga dilakukan atas permintaan Presiden Donald Trump. Berbeda dengan sejumlah proyek renovasi lain di Gedung Putih yang lebih bersifat estetika, seperti pemasangan ornamen emas dan penataan Rose Garden, proyek kali ini difokuskan sepenuhnya pada peningkatan aspek keamanan. Selain itu, pemerintahan Trump juga mengajukan rencana pembangunan pagar permanen di sekitar Lafayette Park yang berada di sisi utara Gedung Putih. Pagar tersebut dirancang untuk mempermudah penutupan kawasan saat diperlukan, menggantikan penggunaan barikade sementara yang selama ini dipasang ketika Presiden melakukan aktivitas. Proposal pembangunan pagar telah diajukan oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat, Kantor Eksekutif Presiden, dan Departemen Dalam Negeri kepada Komisi Seni Rupa Amerika Serikat. Jika mendapat persetujuan dari seluruh lembaga terkait, proyek tersebut diperkirakan mulai dikerjakan secara bertahap pada 2027. Peningkatan keamanan ini dilakukan setelah Trump beberapa kali menjadi sasaran ancaman pembunuhan, termasuk saat menghadiri White House Correspondents' Dinner pada April lalu. Bulan lalu, aparat juga mengungkap dugaan rencana serangan terhadap ajang UFC yang dijadwalkan berlangsung di halaman selatan Gedung Putih. Para pejabat menyebut berbagai ancaman tersebut menjadi dasar penguatan sistem keamanan di kompleks kepresidenan, termasuk pembangunan ballroom baru seluas sekitar 90.000 kaki persegi yang direncanakan dilengkapi fasilitas keamanan modern seperti pelabuhan drone, pos penembak jitu, hingga bunker bawah tanah. Sementara itu, proyek penguatan pintu utama Gedung Putih ditargetkan rampung pada pertengahan September. Pejabat senior Amerika Serikat menyatakan bahwa perundingan dengan Iran berlangsung produktif, namun menegaskan masih ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum kedua negara dapat mencapai kesepakatan.
Washington meminta Teheran menyetujui pembatasan terhadap program nuklirnya serta mengirimkan material nuklir sebagai bagian dari kesepakatan. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan opsi militer tetap disiapkan untuk memastikan fasilitas nuklir Iran tidak kembali beroperasi. Ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah Amerika Serikat menuduh Iran menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Menurut pejabat Amerika Serikat, Iran menjelaskan insiden tersebut dipicu oleh kelompok atau unsur tertentu di dalam sistem mereka yang bertindak di luar kendali. Sebagai respons, Washington memberikan ultimatum kepada Teheran agar secara terbuka menyatakan tidak akan lagi menyerang kapal-kapal dagang dan menjamin seluruh jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap terbuka. Pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa penolakan Iran untuk memenuhi tuntutan tersebut akan membawa konsekuensi serius. Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran sekaligus Kepala Negosiator Teheran, Muhammad Baghir Ghalibaf, menegaskan negaranya tidak akan pernah menyerah kepada Amerika Serikat. Ia mengatakan Iran selalu siap melakukan pertahanan penuh apabila Washington mengingkari nota kesepahaman atau MOU yang telah disepakati. Ia menambahkan bahwa meski mengakhiri perang menjadi kepentingan bersama banyak negara, konflik tidak akan pernah berakhir dengan penyerahan diri Iran. Pernyataan Ghalibaf disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim melalui media sosial bahwa Washington dan Teheran sepakat melanjutkan pembicaraan. Namun Trump juga menyatakan gencatan senjata antara kedua negara telah berakhir. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, sejumlah bank sentral dunia terus memperbesar cadangan emas mereka sepanjang 2026. Langkah ini menunjukkan emas masih dipandang sebagai aset strategis untuk memperkuat ketahanan cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan terhadap aset berbasis dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data World Gold Council, pembelian bersih emas oleh bank sentral global mencapai sekitar 244 ton pada kuartal pertama 2026, melampaui rata-rata pembelian 5 tahun terakhir.
Aktivitas pembelian ini menunjukkan komitmen Bank Sentral untuk tetap menambah kepemilikan emas meski harga emas bergerak volatil. Salah satu pembeli terbesar adalah Bank Nasional Polandia yang menambah sekitar 31 ton emas pada kuartal pertama 2026, sehingga total cadangannya meningkat menjadi sekitar 582 ton. Polandia masih melanjutkan strategi memperbesar kepemilikan emas sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas keuangan nasional. Selain Polandia, Bank Sentral Uzbekistan juga agresif menambah cadangan emas dengan pembelian sekitar 25 ton pada kuartal pertama tahun ini. Penambahan tersebut membuat cadangan emas Uzbekistan mencapai sekitar 416 ton, menjadikan emas sebagai bagian besar dari portofolio cadangan negara tersebut. Sementara itu, Bank Sentral China atau People's Bank of China kembali melanjutkan akumulasi emas. Pada Juni 2026, China menambah sekitar 15 ton emas ke dalam cadangannya, menjadi kenaikan bulanan terbesar dalam lebih dari 2,5 tahun. Pembelian tersebut memperpanjang tren akumulasi emas China selama 20 bulan berturut-turut. Bank sentral lain yang juga tercatat melakukan pembelian emas antara lain Kazakhstan, Malaysia, Republik Ceko, Kamboja, Guatemala, Serbia, dan Bank Indonesia. Pada Januari 2026, Bank Negara Malaysia tercatat membeli sekitar 3 ton emas, sementara Uzbekistan menambah sekitar 9 ton. Pada Februari 2026, tren pembelian kembali menguat dengan total pembelian bersih Bank Sentral Dunia mencapai sekitar 27 ton. Polandia menjadi pembeli terbesar bulan tersebut dengan tambahan sekitar 20 ton, disusul Uzbekistan dan Kazakhstan masing-masing sekitar 8 ton. Analis melihat peningkatan pembelian emas oleh Bank Sentral berkaitan dengan strategi diversifikasi cadangan devisa. Ketidakpastian geopolitik, risiko inflasi, volatilitas mata uang, serta perubahan hubungan ekonomi global membuat sejumlah negara memilih memperbesar aset yang dianggap lebih tahan terhadap tekanan pasar. Selain sebagai aset lindung nilai, emas juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional. Kondisi ini membuat permintaan dari sektor resmi, khususnya Bank Sentral, menjadi salah satu faktor utama yang menopang pasar emas sepanjang 2026. Ukraina dilaporkan meningkatkan serangan terhadap jaringan logistik energi Rusia, termasuk kapal tanker yang digunakan untuk memasok bahan bakar ke wilayah Crimea yang diduduki. Serangan tersebut terjadi ketika krisis bahan bakar di semenanjung itu semakin memburuk. Dalam waktu bersamaan, Ukraina juga melanjutkan serangan terhadap fasilitas energi di dalam wilayah Rusia. Salah satu target terbaru adalah kilang minyak Omsk di Siberia, fasilitas penyulingan terbesar Rusia yang berjarak sekitar 2.500 km dari perbatasan Ukraina. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, Robert Brovdi, mengatakan pasukannya menyerang 19 kapal tanker Rusia, 1 kapal kargo, dan 1 kapal feri pada periode 6 hingga 8 Juli. 9 kapal tanker disebut menjadi sasaran dalam serangan yang berlangsung pada malam 7 Juli.
Juru bicara Angkatan Laut Ukraina Dmytro Pletenchuk mengatakan Rusia kini semakin bergantung pada jalur laut untuk mengirim bahan bakar ke Crimea setelah jalur darat terganggu akibat operasi Ukraina. Sebelumnya, Ukraina menyerang jembatan Kerch pada 2022, menyebabkan kerusakan pada jalur transportasi dan menimbulkan resiko terhadap penggunaan infrastruktur tersebut untuk distribusi bahan bakar skala besar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada Financial Times bahwa Kiev mengalihkan fokus ke Crimea setelah sebelumnya menyerang terminal minyak Rusia di Novorossiysk. Menurutnya, operasi tersebut bertujuan menghambat proses militerisasi Rusia di semenanjung tersebut dengan memutus jalur logistik dan pasokan energi. Dampak serangan mulai terlihat di Crimea. Pemerintah Ukraina menyebut wilayah tersebut mengalami krisis manajemen, sementara di Sevastopol penjualan bahan bakar kepada warga sipil dihentikan. Lebih dari belasan wilayah Crimea juga mengalami gangguan listrik. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina meningkatkan serangan terhadap fasilitas militer dan energi Rusia. Serangan tersebut mencakup penghancuran sejumlah pesawat tempur Sukhoi, gudang drone Shahed, terminal minyak Kerch, serta fasilitas udara Rusia di Crimea. Ukraina juga memperluas serangan ke wilayah Rusia termasuk Moskow. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin menyebut serangan drone pada 7 Juli sebagai salah satu serangan terbesar Ukraina terhadap ibu kota Rusia dalam 2 tahun terakhir. Menurut pejabat Rusia, lebih dari 400 drone Ukraina berhasil dicegat sebelum mencapai Moskow, bertepatan dengan berlangsungnya KTT NATO di Ankara. Zelensky mengatakan peningkatan serangan terhadap wilayah Rusia bertujuan menunjukkan bahwa perang tidak hanya terjadi jauh dari pusat kekuasaan Kremlin. Gelombang serangan Amerika Serikat ke Iran kini menyasar jalur logistik strategis. Sebuah jembatan kereta api di Provinsi Golestan yang menjadi penghubung perdagangan menuju Cina, Rusia, dan Turkmenistan dilaporkan dihantam rudal jelajah Amerika Serikat. Dilansir Al Jazeera, Kamis 9 Juli 2026, kantor berita Iran Fars melaporkan jembatan kereta Oktaykan menjadi sasaran serangan pada Kamis pagi waktu setempat.
Jembatan tersebut merupakan bagian penting dari jalur logistik yang menghubungkan Iran dengan sejumlah negara di kawasan. Serangan terhadap jembatan itu terjadi di tengah eskalasi konflik yang kembali memanas. Sebelumnya, Washington juga melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah Iran pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Aksi tersebut menandai hari kedua berturut-turut Amerika Serikat dan Iran terlibat saling serang secara terbuka. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 14 orang tewas dan 78 lainnya mengalami luka-luka akibat rangkaian serangan terbaru militer Amerika Serikat. Kepala Humas Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, menyebut 47 korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara sisanya telah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis. Hingga kini, otoritas Iran belum menjelaskan apakah para korban yang tewas maupun terluka berasal dari kalangan sipil atau personel militer.